butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk hibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Keluar kota lagi nih Ling. Kali ini dalam rangka liburan di long weekend awal Februari lalu. Gak bisa diem kalau lihat tanggal merah. Langsung diagendakan deh buat healing. Kan sekalian update referensi tempat wisata dan hotel juga buat sibling. Perjalanan pagi ini mengarah ke Kota Batu. Kota yang merupakan pecahan dari Kabupaten Malang ini dikenal sebagai salah satu kota wisata di Indonesia karena keindahan alamnya. Gak tanggung-tanggung, kota ini memiliki 3 gunung, yaitu Panderman, Welirang, dan Arjuna. Dengan kondisi topografi pegunungan itulah menjadikan Kota Batu memiliki suhu yang dingin. Ditambah lagi tempat wisatanya terus berkembang dan beragam. Jadilah menarik perhatian wisatawan termasuk Ling, apalagi masih dekat dengan Surabaya. Industri pariwisata terbesar yang ada di Kota Batu dipegang oleh Jawa Timur Park sibling. Mulai dari Jawa Timur Park 1 sampai 3, Batu Next Spectacular, Batu Love Garden, Museum Angkut, sampai dengan wahana terbarunya bernama Drive-Thru Park tujuan Ling ini. Baru diresmikan November 2023 lalu sibling. Drive-Thru Park adalah theme park dengan konsep drive-thru pertama di dunia dan masih bagian dari Jawa Timur Park 2 atau Jatim Park 2. Pengunjung dapat menjelajahi lebih dari 30 zona tematik dengan nyaman tanpa merasakan lelahnya berjalan. Pada penasaran gak? Dari exit tol Singosari masih menempuh waktu sekitar 1 jam lagi untuk sampai lokasinya, yaitu di Jalan Raya Ombok, Temas, Kecamatan Batu. Sibling bisa juga pilih Jatim Park 2 di map. Gerbang masuknya sama kok. Akhirnya, setelah 2,5 jam perjalanan dari Surabaya, tiba juga di Jatim Park 2. Dari luar, masuk seperti biasa dengan mengambil karcis parkir. Tapi setelah masuk nggak perlu bingung cari parkirannya ya sibling, kan mau drive-thru. Ikuti aja petunjuk ke kiri yang mengarahkan ke Drive-Thru Park. Untuk petunjuk arahnya cukup jelas, ada di setiap persimpangan agar pengunjung nggak bingung. Ada gerbang besar yang megah tanda memasuki wilayah Drive-Thru Park. Jam bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore sibling. Panjang jalannya dipenuhi ornamen hewan lucu warna-warni. Pohon dan tanamannya cukup terawat, jadi makin enak dipandang. Tapi kok belum nemu loket tiketnya ya? Ada himbauan untuk mobil manual diharapkan pakai e-car safari. Mungkin biar mudah stop and go pas di dalam. Yang mau naik e-car bisa parkirin kendaraan di sekitar sini. Terus bisa langsung menuju e-car stationnya. Tenang aja, e-carnya ada banyak kok. Kalau Ling jalan terus, soalnya mau pakai mobil sendiri dan memang mobilnya berjenis matic. Kali ini beneran ketemu gerbang masuknya sibling, tempat pembelian tiket. Harga tiket dewasa 100.000, anak usia 5-10 tahun 50.000, dan 4 tahun ke bawah masih gratis dengan maksimal 2 orang. Khusus yang naik e-car ada tambahan 10.000 per orang. Bagi pengunjung dewasa yang memiliki tiket Jatim Park 2 di hari yang sama bisa dapat diskon 50%. Pembayarannya hanya menerima cash sibling. Tiketnya berbentuk gelang yang dipakai sendiri di tangan. Walaupun bukanya sampai jam 5 sore, tapi close gate-nya di jam 4 sore ya. Pertama, pengunjung bertemu dengan Malayan tapir dan Australian pelican. Tapirnya ngumpet di ujung, malu kali diliatin. Burung pelikannya besar-besar, paruhnya panjang yang bisa makan ikan utuh sekali hap. Lanjut ada kandang scimitar oryx dari gurun Sahara.
Hewan ini memiliki tanduk panjang mirip pedang, sehingga sering disebut dengan kijang pedang. Seberangnya ada seekor badak putih bercula dua. Sebelah kandang simeter oryx ada eland yang sedang berinteraksi dengan pengunjung di ikar. Ini salah satu keuntungan naik ikar, bisa dapat berbagai penjelasan tentang satwa yang ada. Di depan, siap-siap masuk ke zona selanjutnya bernama Fantasyland. Tapi di sebelahnya masih ada kandang Citatunga, sejenis antelope asal Afrika Tengah. Isi dari Pulau Fantasi adalah beragam hewan fantasi dengan permainan warna dan lampu yang cantik. Lebih dalam lagi, temanya berganti menjadi suasana bawah laut, diikuti dengan satwa dan terumbu karangnya. Selesai dari Fantasyland, langsung ketemu kandang dari berbagai macam burung. Sisi kanan yang kandangnya tertutup untuk jenis burung yang bisa terbang. Sebelah kiri untuk jenis burung yang nggak bisa terbang. Ada 4 jenis merak, yaitu merak biru India, merak putih, merak hijau, dan merak blorok. Di seberangnya ada ostrich Afrika yang merupakan burung terbesar di dunia. Burung jenis lainnya ada rangkong badak, makau, julang Sulawesi, dan ibis merah. Yang di sebelah kiri masih ada grey crowned crane, white stork, dan kasuari. Ada nyempil satu yang bukan burung nih. Tahu-tahu ada unta berpunung satu. Terakhir, di zona burung ini ada burung pintar berjenis kakak tua jambul kuning. Selanjutnya bisa lihat air mancur dengan patung-patung The Beatles. Ternyata bukan sembarang air mancur loh, melainkan ada buaya-buaya di dalam kolamnya. Nah, kalau untuk rusa tutul udah sering banget lihat kan? Biasanya banyak ditemukan di bangunan pemerintahan kayak istana, kantor gubernur, atau wali kota, sampai rumah dinasnya. Sebenarnya satwa yang di sisi kiri ini adalah wallaby dan kijang, cuma nggak terlalu kelihatan. Jenis rusa lainnya ada juga loh yang rusa timur. Khusus untuk ikar ada tempat pemberhentian sendiri untuk feeding. Tapi kalau untuk mobil pribadi sepertinya nggak bisa, soalnya nggak nemu yang jual makanan juga. Terus ada kandang yang sengaja dibuat tinggi dengan jembatan penghubung di tengahnya. Hal ini menyesuaikan dengan habitat kambing gunung dan kambing ceko. Setelahnya akan ketemu kandang besi yang rapat dengan arus listrik. Bisa ditebak, dalamnya satwa buas. Sebelah kiri ini ada karakal. Walaupun bentuknya seperti kucing berukuran sedang, tapi berbahaya jika dipelihara. Sebelah kanan ada jaguar berwarna hitam yang sedang duduk santai. Lalu ada zona budaya. Dalamnya ada beberapa miniatur rumah adat di Indonesia. Pesan yang disampaikan adalah, mari saling menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Masuk ke terowongannya berisi miniatur keberagaman agama di Indonesia. Mulai dari miniatur perayaan Lebaran, Hari Raya Galungan, Imlek, Natal, dan Tahun Baru. Lucu-lucu ya, mirip istana boneka. Ketemu si Tatunga yang tadi, sibling. Jalannya memang dibuat muter-muter supaya muat banyak zona. Terkadang kontur jalannya juga naik turun. Itulah mengapa mobil manual dianjurkan naik ikar aja. Di sini ada hewan yang fisiknya hampir mirip. Sebelah kiri lama dan yang kanan alpaka. Zona selanjutnya ada studio Bollywood. Di dalamnya ada set syuting Mahabharata dan Kuch-Kuch Hotahe. Termasuk ada patung dan gambar artis-artis serta kru-kru filmnya. Sampai ke musik yang diputer juga lagu Kuch-Kuch Hotahe. Bawaannya pengen joget aja. Dari studio Bollywood nyambung ke kandang yang sisinya dari kaca. Isinya hewan buas asal India. Yang sebelah kiri ada harimau Bengala yang sedang duduk di singgasananya. Sedangkan sebelah kanan isinya harimau putih lagi bersantai. Masuk lagi ke zona yang lucu-lucu namanya Animal Town. Ada yang ingat film Zootopia? Konsepnya dibuat mirip dengan film tersebut. Ada kantor polisi, pemadam kebakaran, hotel, resto yang semuanya pakai karakter hewan.
Persis setelah zona Animal Town ketemu rest area. Gerbang rest area ini sekaligus bisa untuk drive-thru makanan. Menunya chicken rice bowl sepakat dengan minuman seharga 39.000. Tapi Lingling belum lapar, jadi nggak sempat cobain. Dalamnya terdapat lahan parkir untuk pengunjung yang beristirahat. Tentunya juga ada musola dan toilet yang bersih. Sampai buru-buru nih karena nahan pipis dari tadi. Sebelah musola ada pertunjukan lampu dan hologram yang memukau di zona LED live show. Selain dari rest area, masuknya bisa langsung pakai mobil melalui jalan di Animal Town tadi. Jadwal show-nya bisa dilihat di papan ini. Lingling belum sempat lihat LED live show-nya karena waktunya nggak pas. Lingling paling antusias lihat zona feeding animalnya. Ada kuda poni, alpaka, dan keledai yang udah menunggu diberi makan oleh pengunjung. Tapi ditunggu-tunggu yang jual makan di counternya nggak dateng-dateng nih. Sabar dulu ya makannya. Coba ke sisi lain ada kandang ayam, kambing kerdil, dan nutria. Ternyata di sini ada makanannya. Harganya 10.000 per cup. Tinggal ambil dan bayar, gak ada yang jaga. Kalian deh, Lingling kasih makan kambing kerdilnya. Gak lupa sisain buat alpaka dan teman-temannya tadi. Lanjut, Lingling menuju tempat pertunjukan dari Ostrich Race. Areanya jadi satu sama Extreme Show dengan jadwal pertunjukan yang berbeda. Pertunjukannya berupa pacuan burung onta yang lari-larian dari pagar sebelah kandang angsa. Sempat juga burung ontanya keliling menyapa fansnya. Pengunjung yang mau coba kasih makan udah disediakan sayuran oleh petugasnya. Kalau Lingling sih takut dipatok. Untuk Extreme Show-nya terdiri dari pertunjukan sepeda dan motor yang melakukan adegan ekstrim seperti melompat, wheelie, dan adegan ekstrim lainnya. Zona lainnya ada Active Indoor Zoo. Di depan langsung disambut oleh Cotton Top Tamarin yang sangat lucu. Juga ada jelaran hitam dari Pulau Natuna. Di area indoornya terdapat hewan-hewan yang dibiarkan bebas agar bisa berinteraksi langsung di sini. Ada kura-kura dan berbagai jenis burung yang bisa diajak foto. Terus ada iguana dalam kandang kaca yang ini. Pengunjung boleh celup-celup tangannya ke arium ikan terapi berjenis Gararufa. Dalam box kaca ini ada beberapa ekor guinea pig yang gemoy-gemoy. Ada lobster air tawar albino yang ukurannya kecil-kecil mirip udang. Hewan-hewannya semua kalem ya, jadi aman. Jalan lagi sampai ketemu kandang buaya muara. Kalau yang ini jangan coba-coba dipegang deh ya. Sebelahnya ada kandang harimau dan kolam renangnya. Pasti seru kalau lihat harimaunya jalan di atas jembatan besi yang ini. Sayang harimaunya lagi nggak ada. Terus ada taman bermain bagi Jelarang Riau dan Bandit Munggus. Seberangnya ada tupai Burma dalam sangkar berbentuk bulat. Lingling jalan lagi menuju ke zona selanjutnya. Di area Active Indoor Zoo ini juga ada toiletnya kok sibling. Lingling masuk ke sebuah aviary bernama Secret Jungle. Isinya ada Scarlet Ibis yang seperti patung di bagian atas. Ada juga Black Swan yang lagi berenang di danaunya. Selain burung, ada landak Jawa putih yang tertidur. Sebelum keluar, harus lewat atas kandang ular piton ini dulu sibling. Ngeri-ngeri sedap nih. Di atas Active Indoor Zoo ada resto yang menjual kopi, steak, dan rice bowl bernama Luka. Tempatnya semi outdoor yang cukup nyaman. View-nya mengarah ke area drive-thru park dan Gunung Welirang. Ada zona taman kelinci yang tiket masuknya Rp5.000 aja. Serta ada juga zona bermain pasir untuk anak-anak. Terakhir ada playground untuk aktivitas fisik anak-anak. Lingling lanjut naik mobil lagi ke rute selanjutnya. Melewati street art di mana dipajang banyak karya seni yang unik-unik dan menarik. Di antara karya seninya ada yang diisi dengan jelarang. Di depannya ada zona Light Festival. Isinya berbagai lampu-lampu hias serta lampion. Keluar dari Light Festival disambut dengan suara-suara kera yang saling bersautan.
Di antaranya ada siamang dan owas Sumatera. Berlanjut lagi ke zona yang pasti disukai anak laki-laki, yaitu robot dan monster. Dalamnya semacam robot-robot transformer dan monster fiksi yang bisa bergerak. Ketemu hewan-hewan lagi ketika memasuki zona farmhouse. Ada Angkolewatusi, si sapi bertanduk panjang. Selain itu ada si belang zebra dan eland. Tanduk yang gak kalah panjang juga dimiliki sapi berjenis longhorn. Buat selingan ada tupai 3 warna dalam kandang berbentuk gajah. Habis itu ada terowongan berisi zona art aquarium. Dalamnya ada akuarium air tawar dan air laut. Kerennya ada beberapa akuarium yang bentuknya unik disertai dengan lampu-lampu. Terowongannya berlanjut ke zona Millennial Light. Sepanjang jalannya terdapat lampu bentuk persegi yang memutar. Tapi musik yang diputar dangdut remix gitu. Emang milenial pada suka ya? Ling sih enggak. Setelah itu, Ling ketemu badak India. Sayang badaknya di ujung banget, sampai nyaris nggak kelihatan. Berikutnya, sampailah Ling ke area Kudanil, yang berarti udah memasuki zona savana. Setiap mobil akan melewati jalan yang kiri kanannya kolam Kudanil. Tapi agak nggak kelihatan nih, karena Kudanilnya mepet ke jalan. Terus bakal ketemu Scimitar Oryx dan eland yang di awal-awal tadi. Kemudian seberangnya ada kawanan monyet yang bergelantungan dalam kandang. Rute selanjutnya masuk ke area yang cukup luas berisi unta. Ada yang berpunduk 1 dan ada yang berpunduk 2. Suasananya dibikin ala Timur Tengah dengan pohon palem-paleman. Ada area di mana satwa-satwa berkeliaran bebas di jalan, yaitu kuda ukuran kecil seperti kuda poni dan keledai. Untuk satwa besar dan bertanduk seperti longhorn dan kuda gypsy tetap di dalam kandang supaya aman. Ada keledai yang makan buah sosis langsung dari pohon di sekitarnya. Hewan bertanduk lainnya ada elk, velodire, dan juga bison yang semuanya ada di dalam kandang. Ketemu lagi sama pohon sosis atau Fichlea africana. Buahnya banyak banget sampai bergelantungan. Seberangnya ada singa yang sedang tidur-tiduran. Mendekati gerbang keluar ada brown dan wrinkle lemur yang terkenal dalam film Madagaskar. Persis sebelum gerbang keluar ada kandang berisi 40 jenis burung. Wah, banyak banget ya. Bahkan setelah gerbang keluar pun masih diperlihatkan red-tailed monkey, the Brazos monkey, wolf mona monkey, dan lion-tail mekak. Zona dan hewan sebanyak itu belum semuanya loh sibling. Drive-thru Park masih terus melakukan penyempurnaan hingga rampung 100%. Gerbang keluar tadi sama persis dengan gerbang masuk. Lewatin e-car station lagi yang masih rame walaupun mendung. Jadi berakhir juga keseruan Ling wisata ke Drive-thru Park. Menurut Ling tempatnya keren dan menarik. Cocok untuk wisata keluarga, terutama untuk mengedukasi anak-anak. Konsepnya yang drive-thru bikin pengunjung enjoy dan anti pegal-pegal. Ling rasa harganya juga worth it kok, gak kemahalan. Habis ini Ling mau ke penginapan yang lokasinya gak jauh dari sini. Wah, lagi-lagi beruntung nih, pas selesai baru turun hujan. Jangan lupa keluarnya tetap bayar parkir 10.000 ya, walaupun tadi ke Drive-thru Park. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling pamit dulu.